Budi Ari ada di dalam lingkungan yang sangat dekat dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi berupaya untuk memberi indikasi bahwa harus ada partai buat diri dia sendiri, yang sampai sekarang saya kira juga itu masih mimpi Pak Jokowi. Jadi karena itu tidak salah kalau hermeneutic of suspicion, artinya kecurigaan untuk menafsirkan itu datang dari netizen bahwa oh ya, Pak Budi Ari itu adalah seseorang yang mungkin bertugas untuk mempersiapkan partai, dan karena itu perlu persiapan finansial macam-macam, maka jadi online dari situ. Tapi kita harus menduga-duga itu sebelum ada pemeriksaan lebih jauh atau keterangan resmi dari Pak Budi Ari ataupun dari kepolisian, atau bahkan kita tunggu hasil gelar perkara nanti kan. Tetapi kita tidak bisa mencegah asumsi publik yang menghubungkan antara judi online dan kepentingan kekuasaan pada waktu Jokowi masih presiden, dalam upaya untuk membangun jaringan dan mempermudah mungkin fasilitas-fasilitas yang membackup opini publik Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi selalu tidak mungkin tanpa kamera di sekitarnya, tidak mungkin tanpa isu, tidak mungkin tanpa sensasi. Nah itu kan biayanya mahal betul. Jadi orang berpikir dalam kaitan atau dalam pikiran konspirasional semacam itu tidak salah, karena kalau disebutkan mesti ada praduga tak bersalah. Oh iya, di dalam sistem hukum itu dimanapun seluruh dunia, praduga tak bersalah itu adalah hak hakim, bukan hak atau bukan kewajiban dari warga negara. Warga negara boleh melakukan praduga bersalah. Polisi aja sebelum tiba di persidangan mesti pakai prinsip praduga bersalah supaya dia bisa nangkap, supaya bisa periksa. Kalau praduga tak bersalah itu ada pada semua orang, itu artinya nggak boleh ada dong orang yang diperiksa. Jadi sekali lagi, prinsip presumption of innocence itu hanya ada di depan pengadilan. Sebelum ada di depan pengadilan, ya orang boleh berasumsi praduga bersalah itu ya. Jadi Bung Rocky, dengan posisi Budi Ari orangnya Jokowi di kabinet Prabowo, kendati tadi dia minta jangan di framing, ya sulit untuk tidak mengait-ngaitkan hal itu dengan faktor politik ya. Gimana ceritanya nih kok sampai kemudian dia boleh diperiksa gitu, atau dia bisa diperiksa oleh polisi? Memang banyak pihak yang menunggu justru satu keterangan atau wawancara khusus terutama dengan Budi Ari, atau menunggu komentar Prabowo yang mungkin, yang saya kira nggak bakal ada komentar dari Pak Prabowo. Jadi kita tunggu aja perkembangan kasus ini, dan sementara menunggu kita boleh bikin analisis bahwa kasus ini adalah pembuka untuk memulai memastikan bahwa sistem hukum kita akan bekerja secara jujur, secara ya manusiawi pasti, tetapi yang lebih penting adalah kepastian kasus semacam ini tidak akan jadi black number nanti yang disembunyikan itu. Dan orang menunggu ini jadi istilahnya kasus celeber, itu kasus yang diselebrasikan tuh. Nah di situ nanti ada sensasi dari netizen seperti biasa. Tetapi poin-poin yang harusnya kita ingat yaitu bahwa kasus ini, satu, dia terjadi di era Pak Jokowi. Yang kedua, kita tahu bahwa Pak Jokowi punya jaringan yang namanya Projo, dan Pak Budi Ari adalah ketua Projo, dan itu implikasinya ada pekerjaan-pekerjaan sebut aja di bawah tangan atau di bawah tanah, bahkan itu udah biasa orang sebut sebagai kondisi atau apa istilahnya sekarang, ekosistem dari politik Pak Jokowi. Tentu juga menyangkut hal yang didugakan oleh netizen pada aktivitas kementerian yang dipimpin oleh Pak Budi waktu itu untuk mengumpulkan uang. Karena tetap orang menganggap ini perintah atau dibiarkan sebetulnya act of commission atau act of omission, sesuatu tindakan yang disengaja atau tindakan yang tidak disengaja, yaitu tertangkapnya aparat atau sebut aja oknum buat sementara di kalangan yang sangat dekat dengan Menteri Budi pada waktu itu sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi. Ya, dan ya lebih dari itu biarkan analisis liar berkembang. Kan kita nggak mungkin menahan orang bikin analisis mau seliar apapun, tetapi analisis tetap analisis. Fakta persidangan atau keterangan-keterangan yang diambil oleh kepolisian itu yang baru bisa jadi alat untuk menilai kondisi dari kasus itu mau diteruskan apa tidak diteruskan. Tetapi opini publik sudah tumbuh lebih cepat, harus diteruskan dong. Itu berarti akan ada pemanggilan saksi-saksi lain, akan ada gelar perkara yang lebih utuh. Dengan diperiksanya Budi Ari ini, saya
pikir ini pasti membuat para menteri yang punya kasus bakal ketar-ketir ya. Ini mulai beda nih permainan, nggak seperti eranya Pak Jokowi ya, aman punya kasus asal loyal kepada Pak Jokowi ya. Sekarang kelihatannya nggak gitu, bahkan orang yang sangat loyal pada Pak Jokowi pun bisa kena nih. Benar sih seperti Anda katakan, tampaknya Pak Prabowo itu pasti tidak akan menanggapi secara spesifik kasus ini ya kalau ditanya oleh wartawan. Tapi kan ketika bicara di depan mahasiswa Indonesia di Mesir, Pak Prabowo sudah secara tegas mengingatkan para menteri atau pejabat di aparatnya disebutnya begitu yang tidak loyal kepada kepentingan rakyat dan negara dan lebih pada kepentingan yang lain, kata dia, termasuk melindungi kasus korupsi. Prabowo janji akan dibersihkan. Jadi kasus ini kasus pertama yang akan jadi sensasi terhadap evaluasi para menteri. Kan Pak Prabowo pasti dalam 100 hari ini akan mengevaluasi menteri-menterinya tuh, dan ya mungkin menteri-menteri tertentu yang sudah sering diindikasikan atau diberi sinyal oleh Prabowo. Ya kita nggak perlu sebut Bahlil. Bahlil memang disindir oleh Prabowo kemarin, kita nggak tahu implikasinya. Dan Pak Budi Ari juga sudah disindir bahwa ini soal pinjol itu mesti tuntas itu kan. Ya, banyak juga menteri-menteri yang sebetulnya dari awal sudah ada di dalam radar kritik oleh netizen, dan kita hasilkan aja kembali apa yang memungkinkan kita percaya bahwa Presiden Prabowo betul-betul akan mentuntaskan kasus-kasus yang carry over, yang datang dibawa dari rejim sebelumnya itu Pak Jokowi. Ini kalau prediksi Anda nih, Bung Rocky, kemana kasus ini akan bermuara? Hanya dilokalisir menjadi kasus kriminal atau korupsi biasa, artinya ya itu pada level bawah, atau kemudian karena kalau ini kemudian menyasar yang level di atas, katakanlah levelnya Budi Ari, ini kan bagaimanapun juga ada latar politik di belakangnya. Menurut saya itu yang jauh lebih menarik ketimbang jadi tidaknya atau lanjut tidaknya kasus terhadap Budi Ari ini. Ya tentu kita harus pastikan bahwa kasus ini selesai, tetapi dia akan panjang karena ini menyangkut tali temali politik, menyangkut, kalau saya mau terangkan secara lebih makro, ada konstruksi yang lebih lebar dari sekedar kasus pinjol ini, yaitu aspek politik Jokowi hari-hari ini kan juga jadi taruhan. Apakah Pak Jokowi masih punya grip, masih punya genggaman terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, polisian misalnya, jaksa, KPK, itu juga harus kita lihat sebagai interplay, saling main di antara elite tuh. Nah, Pak Budi tentu diajukan di situ sekedar sebagai, atau mungkin juga sebagai saya carikan istilah tuh, kertas limus itu, kertas yang menguji pH politiknya itu udah basah atau asam, kira-kira begitu dalam ilmu kimia tuh. Jadi kita terima aja fakta pertama bahwa Menteri Budi dipanggil untuk klarifikasi, minimal itu. Dan supaya tidak ada duga-menduga, harusnya ada keterangan resmi dari Sekretariat Kabinet misalnya tentang pemanggilan itu, bukan terhadap materinya tetapi terhadap peristiwa dipanggilnya Pak Budi itu. Mengganggu tidak di kabinet? Sangat mungkin juga mengganggu kalau terus dipanggil polisi kan. Artinya Pak Budi itu harus ambil cuti secara lebih permanen, kan itu masalahnya tuh. Jadi sekali lagi kita duga dengan akal kita bahwa ini kasus yang diujikan justru pada publik. Apakah publik bisa mengerti bahwa di belakang kasus ini pasti ada banyak variabel transaksi politik. Jadi saya kira itu yang bisa diucapkan di dalam bentuk analisis oleh Forum News Network.